Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilahin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kunna wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa maghfir lakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Rasulnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi yang insyaallah penuh dengan keberkahan di bulan penuh dengan berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saat-saat inilah saat di mana Rasulullah berdoa atas umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukurihim au fi bikuriha. Ya Allah, berkahilah pada umatku pada pagi hari mereka. Oleh karena itu di saat-saat penuh keberkahan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita ingin kaji pagi hari ini bersama-sama tentang bagaimana kita membersihkan diri kita, jiwa kita, utamanya hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu Quran surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10 disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sungguh beruntung, berbahagia, man zakkaha, orang yang mensucikannya, maksudnya mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya. Ayat sebelumnya sebenarnya menjelaskan demikian, wa nafsiu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsiu wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Qad fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh Allah telah mengilhamkan pada jiwa manusia itu kecenderungan untuk fujur, berbuat dosa, dan kecenderungan untuk takwa, untuk bertakwa, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia itu selalu ada tarik menarik antara apa? Maksiat atau tidak, jujur atau tidak, gitu. Itu memang diilhamkan oleh Allah semacam itu. Maka qad aflaha man zakka, sungguh beruntung, berbahagia orang-orang yang mensucikan, membersihkan jiwanya. Wa qad khaba, membersihkan karena dia membersihkan dari apa? Kecenderungan-kecenderungan maksiat dan cenderung kepada ketakwaan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh dia apa? Rugi, orang yang mengotori jiwanya karena lebih cenderung kepada kemaksiatan daripada ketakwaan. Nah,
Sesungguhnya tazkiyatun nafs itu dalam bahasa Arab yang selalu kita dengar, tazkiyatun nafsi itu menjadi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Huwallazi, dialah Allah dat ba'atsa fil ummiyina, telah mengutus pada kaum yang ummi, yang tidak bisa baca dan tulis, rasulam minhum, seorang rasul utusan dari kalangan mereka sendiri, yaitu tidak bisa baca dan tulis. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas utamanya adalah yatlu alaihim ayatihi, agar membacakan, menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ya, menjelaskan tentang tauhid, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, membersihkan jiwa umatnya dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, bahkan dari penyakit-penyakit hati, baik itu kesombongan, kecongkakan, atau apa itu riya, atau itu dengki, dendam, dan seterusnya. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, satu hal yang sudah, kitab itu kata apa, yang sudah ditetapkan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan, itu syariat, ya. Dan mengajarkan kepada umatnya apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti ditinggalkan. Wal hikmata, dan juga mengajarkan hikmah. Hikmah itulah pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana seseorang mensikapi, menjalani hidup itu secara tepat, kayak gitu, tepat. Dan itu diterjemahkan di dalam apa namanya, terjemah itu hikmah itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul adalah orang yang paling paham tentang misi Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana menjalankan agama itu dengan sebaik-baiknya. Maka sering diterjemahkan, dia mengajarkan kepadamu Alkitab dan as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun dulu kaumnya itu, umatnya, termasuk umat yang tersesat secara nyata. Jadi salah satu misi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan hati kita, jiwa kita sebersih-bersihnya, ya. Nah, terkait dengan ini saya sampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebersihan jiwa sebagai tanda penghuni surga. Hadis ini agak panjang dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Anas bin Malik. Diriwayatkan demikian. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau menceritakan, berkata, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah satu ketika duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannati, akan muncul sebentar lagi di hadapan kalian seorang penghuni surga. Maksudnya calon penghuni surga, pasti masuk surga, ya. Fatala ar-rajulun minal ansari, maka tiba-tiba muncul seorang laki-laki dari kaum Ansar. Tantifu lihyatuhu min wudhu'ihi, di mana janggutnya sambil dilus begitu meneteskan air wudunya, ya. Mboten saged bayangke kula nek panjenengan sing jalan gitu. Wudu, ya. Ya. Wa ta'allaqa biyadihi shimal na'laihi,
Wa ta'allaqa na'lai biyadis simal, sedang tangan kirinya nenteng kedua sandalnya. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki dari kaum Ansar, janggutnya meneteskan air wudunya, sedang tangan kirinya menenteng kedua sandalnya. Berlalu hari itu. Falamma kanal ghad, jadi Anas bin Malik kemudian menceritakan lagi, hari esoknya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik, Nabi mengatakan seperti itu lagi. Maksudnya akan muncul seorang ahli surga. Fatala dzalika ar-rajulu mithlal marratil ula. Lagi-lagi datang orang yang kemarin seperti gaya ketika pertama. Gayanya apa? Ya, nyeka janggutnya dari air wudu karena menetes, dan tangan kirinya menenteng kedua sandalnya. Berlalu hari itu. Falamma kanal yaumul tsalits, kata siapa? Anas bin Malik. Ketika hari ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatihi aidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti apa yang dikatakan lagi, yaitu tadi akan muncul seorang ahli surga. Fatala adzalika ar-rajulu ala mithli halihil ula. Lagi-lagi yang datang orang itu lagi. Gayanya seperti saat datang pertama, memang sudah menjadi lagehane. Wah, angger mlebu masjid mesti nyeka janggutnya dari air wudu dan tangan kirinya nenteng kedua sandalnya. Falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari yang ketiga ini ketika Nabi meninggalkan majelis itu, tabi'ahu Abdullah ibnu Amr ibnu As, maka seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As itu mengikuti orang itu ke rumahnya, ya, ke rumahnya mau menyelidiki, kemudian mengatakan demikian, ya, Inilah haitu abi wa qad aqsamtu alla adkhula alaihi salatan. Sesungguhnya aku itu sedang ada masalah dengan bapakku dan aku bersumpah tidak akan bertemu sampai 3 hari. Ini hanya pura-pura saja. Ya. Jadi pura-pura. Fa in ra'aita antu uyani ilaika. Jika diperkenankan, bolehkah aku menginap di rumahmu? Kira-kira pengen apa? Menyelidiki. Bolehkah aku menginap hatta tamdiya, sampai 3 hari itu berlalu? Qala na'am. Dia menjawab silahkan. Kemudian qala Anas menceritakan lanjutan tadi. Wa kana Abdullah yuhadditsu annahu bata ma'u 3 layalin. Dan betul Abdullah bin Amr itu kemudian menginap di rumahnya selama 3 malam. Dia menceritakan, ya, falam aro yaqumu minal laili syai'an, tetapi aku tidak pernah melihat orang itu bangun malam. Jadi mengikuti, mungkin wah koyo apa to ibadahnya, dia amati terus, mungkin raturu, bukan gitu ya. Dia tidak pernah melihat apa? Dia bangun malam. Ghairu annahu idza ta'ara wa taqallaba ala firashihi, hanya saja dalam pengamatannya orang itu setiap dia ngelilir terjaga dari tidurnya selalu zikir kepada Allah, wa kabbara, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hatta yaqumu li sholatil fajri, sampai bangun untuk sholat subuh. Jadi tidak bangun untuk qiyamul lail, tapi hanya zikir begitu, sambil membolak-balikkan zikir dan mengagungkan Allah, baru bangun ketika mau sholat subuh. Kemudian Abdullah menegaskan, ghairu anni lam asma'hu yaqulu illa khairan, tetapi selama 3 hari itu aku sama sekali tidak mendengar dari mulutnya keluar ucapan kecuali yang baik-baik saja. Enggak pernah mengucapkan kecuali yang baik-baik saja. Kemudian Allah melanjutkan ceritanya, falamma madatil kallayalu thalaf, ketika 3 hari itu berlalu, wakitu an ahtakira amalahu, dan hampir-hampir saja aku merendahkan amalnya. Ya batin toh, wah duduki ini sing ahli surga, mosok tok kaya ngene gitu ya. Jadi wa kuntu ahtakira amalu, dan aku merendahkan
amalnya. Mungkin dia merasa lebih baik, aku membentengi tahajud. Kok dudu aku sing dadi ahli surga? Oh duduki kan gitu. Akhirnya begitu. Ya. Faqala. Akhirnya dia terus terang kepada orang tersebut dan mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajrun. Terus terang, aku itu nggak ada masalah dengan bapakmu, nggak ada marah-marahan, nggak ada neng-nengan, nggak ada jotakan sama sekali, nggak. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka thalatha mirarin. Tetapi aku itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan tentang dirimu itu sampai 3 kali. Yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannati, akan muncul di hadapan kalian seorang calon penghuni surga. Fa anta tala'ta thalatha mirarin. 3 kali itu yang datang kamu terus. Akhirnya aku penasaran. Ya. Fa'aradtu an awiya ilaika li'angdura ma amaluka. Oleh karena itu aku ingin menginap di rumahmu untuk memperhatikan, melihat apa sih amalan kamu. Falam araka ta'malu katsira amali. Tapi aku tidak melihat kamu banyak amalnya, ibadahnya biasa saja, enggak banyak amalnya. Kemudian dia mengatakan, famal ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sih yang rahasianya sampai kamu mencapai 1 derajat sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga? Dia tanya semacam itu. Faqala, dia menjawab apa? Ma huwa illa mar'ata. Tidak ada amalan istimewa kecuali apa yang kamu saksikan, yang kamu lihat itu. Falamma tawallaitu, Abdullah mengatakan, ketika aku pamit dan meninggalkan rumah beliau, da'ani faqala, dia memanggil aku dan kemudian mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita. Ketahuilah, tidak ada amalan istimewa kecuali apa yang sudah kamu saksikan itu. Walakinni, tetapi ya aku, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Tetapi ketahuilah bahwa di dalam jiwaku yang paling dalam tidak ada sama sekali niatan untuk ghash. Ghash itu bisa membohongi, mencurangi, mendalimi saudaranya. Ora ono, terdetik sama sekali, tidak ada dendam, tidak ada dengki. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahi iyahu. Dan aku nggak pernah dengki, iri kepada siapa? Orang yang Allah berikan kenikmatan. Biasa saja nggak pernah iri. Itu. Faqala Abdullah, lalu Allah mengatakan, hadhil lati balagat bika. Ini rahasianya yang kamu bisa mencapai derajat sebagai ahli surga. Wahyal lati lanutik, dan itu yang aku tidak bisa. Bahkan tadi terdetik aku sombong, penyakit gitu, merendahkan amal itulah. Nah inilah, jadi ini pentingnya apa namanya? Bersihnya hati. Karena ketika kita bertemu dengan Allah itu yang penting adalah adanya qalbun salim. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketahuilah, ingatlah hari saat tidak berguna lagi harta benda dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat. Itulah maka pentingnya ini tazkiyatun nafs. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelum kita lanjut, kita lihat tentang apa diri kita itu, hakikat diri kita itu, konstruksi diri kita itu. Sesungguhnya diri kita itu diciptakan oleh Allah dari apa? Jasad, itu yang lahiriah yang ketok ini, dan roh. Roh dari Allah, ya. Jasad dari mana? Tanah ketok ini, jasad. Rohnya mana rohnya? Dimek rohnya mana? Oh, enggak bisa. Tapi percaya ada rohnya. Ya, kalau rohnya tidak ada,
mati lah ya kan gitu. Berarti roh itu ada. Roh dari siapa? Allah. Jasad kita dari tanah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalim min hamaim masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Begitu kan firman Allah dalam banyak firman-Nya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat ya, yang berasal dari lumpur hitam yang kami ciptakan penyempurnaannya. Udah saya bayangkan bagaimana Gusti Allah menciptakan Adam le menuk-menuk ya. Kun fayakun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi mirui, kalau sudah sempurna aku ciptakan dan sudah aku tiupkan nyawa dariku, kan dia hidup. Faqa'u lahu sajidin. Maka silahkan kaum malaikat untuk bersujud kepada Adam. Jadi diri kita itu, kita yakin memang kita itu jasad ini dari tanah dan akan kembali kepada tanah, sedang roh kita itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan besok di hari kiamat roh akan dikembalikan lagi di jasad ya. Wa idzan nufusu zuwijat, dan ingatlah ketika hari jiwa-jiwa nyawa manusia dijodohkan lagi dengan jasadnya ketika dibangkitkan, dihidupkan kembali, urip meneh besok. Ya begitu. Tapi sebentar lagi mati ketika dan badan kita kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum dalam Quran surah. Wa fiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum daratan ukhra ya. Dari tanah aku ciptakan dan ke tanah kami kembalikan, dan dari tanah juga kami bangkitkan kembali nanti gitu. Oleh karena itu roh dari Allah ya, sedang jasad kita itu adalah dari tanah. Nah, ketika roh dan jasad ini bertemu maka ada hidup, hayat. Yang tengah ini hayat, hidup. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa jasad kita itu adalah pemberian Allah dan bukan permintaan kita. Ya, laki-laki juga bukan permintaan kita. Insya Allah tidak akan ditanyakan nang opo wedok nang termasuk yang punya wajah cantik dan tidak biasa baca, nggak akan ditanyakan nang opo kok wajah kok elek, enggak kan gitu ya. Begitu insya Allah nggak akan ditanyakan, dan tidak akan sing rupane cakep ora entuk ganjaran, sing elek ora dosa. Aku kok elek dosa, ndak sama sekali. Oleh karena itu jangan terlalu bangga dan jangan terlalu minder. Itu adalah pemberian Allah. Toh gitu ya, siapapun yang cantik ketika sampai masa tua ya cantiknya semakin berkurang gitu. Tapi kalau jelek itu semakin bertambah insyaallah. Ane elek malah berkurang, nek cantik lalu kalau cantik malah berkurang, malah kalau elek tambah, wah malah ganteng, wah aku saya tua saya tambah eleke gitu maksudnya begitu ya. Begitulah. Nah, ketika ketemu itu menjadi hayat. Hayat ini hidup, inilah yang akan dipertanggungjawabkan itu ketika hidup kita ini. Dan hidup itu kita diberikan perangkat yaitu nafsu, nafas. Kadang-kadang nafas itu dalam bahasa Arab itu bisa arti nafas kehidupan. Nafas ini menjadi hidup. Nafas bisa jiwa, hati. Nafas juga bisa roh. Gitu. Nafas bisa hawa nafsu, dan kita diberikan hawa nafsu. Semua punya nafsu, pengen mangan, pengen ngombe gitu ya, pengen punya istri, kadang-kadang pengen punya istri lebih daripada satu, gitu. Ya kan gitu, ada keinginan begitu, pengen punya harta banyak, begitu, itu ada keinginan semacam itu, dan keinginan itu fitrah, tidak boleh dimatikan gitu, tapi dikendalikan. Wah aku kok jan payah ki, ngger kok ngelih mangan, mbok golek obat sing ora doyan mangan, mati. Wong sing ora doyan mangan golekke obat ben. Lah kan itu tidak boleh dimatikan. Termasuk syahwat kemaluan itu tuh. Nek kabeh do ora pengen kawin, wah ben khusuk ibadahe, saiki do ora kawin wae. Punah manusia. Begitulah ya. Nah, binatang diberikan nafsu itu, ya toh?
tapi tidak diberi akal. Itu ya, manusia diberi akal kan? Nah, binatang ya ngeleh ya mangan apa wae kan gitu ya. Orang ngerti gitu. Pengen kawin ya kawin. Orang delok kuwi bapak apa ibune apa anake wis pokoke. Nggih, binatang begitu ya? Iya. Binatang begitu, hidupnya begitu. Dan tidak apa-apa, normal saja. Orang dan tidak dicela, kok iso kawin karo mbokne gitu dah. Sama sekali. Karena binatang seperti itu. Tapi manusia diberikan akal. Ya, akal ini perangkat supaya kita berpikir membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kita nggak ngerti ini punya siapa gitu, ini najis atau enggak. Tapi kalau manusia diberikan itu, ya diberikan itu, sehingga mempunyai ilmu pengetahuan. Tapi akal manusia ini gitu dikendalikan dengan apa yang disebut qalbu, hati, gitu loh. Ya, sepinter-pinter koyo apapun nek hatinya kotor, akalnya untuk ngakali. Ngakali itu apik mboten? Enggak akal mboten? Ya enggak akal, ning lha ora apik. Mergane ilmunya, akalnya karena hatinya kotor untuk keburukan. Begitulah kalau hatinya kotor, itu persepsinya ya kotor, begitu. Ana wong sedekah akeh wae langsung walah paling pamer. Ini mergane hatine kaya begitulah, jadi selalu jelek walaupun akal. Itulah maka kadang-kadang kita itu heran di dunia sekarang yang banyak orang pinter. Dulu konon ketika Indonesia merdeka itu 90% penduduknya itu buta huruf ya. Sekarang kan hampir semuanya bisa baca. Bahkan sarjana saja banyak. Ya sekolah-sekolah banyak. Ahli-ahli hukum, ahli ekonomi. Sekarang banyak nggak ahli hukum? Belajar hukum itu apa? Untuk menegakkan keadilan. Neng apa tambah adil? Padahal banyak ahli hukum. Akan lucu. Gitu? Ahli ekonomi untuk apa? Belajar ekonomi. Untuk kaya diri? Enggak kan? Kalau untuk membentuk bagaimana ekonomi rakyat. Ahli ekonomi banyak. Neng apa njur kesejahteraan? Enggak. Kan enggak. Ini kan aneh kan begitu. Ya. Karena ilmunya kan gitu ya. Untuk ngakali. Jual beli hukum, ekonomi untuk ngeruk harta. Itulah karena apa? Hati ini. Maka yang mengendalikan itu pada akhirnya adalah hati ini yang penting menurut Imam Ghazali. Hati inilah sumbernya dan pengendali segala perilaku manusia, baik akalnya maupun keinginannya. Kalau hatinya kotor, sudahlah ucapannya, pikirannya, perbuatannya kotor. Itulah maka Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah itu baik, maka akan baik semuanya. Jasadnya baik, amalannya baik. Kalau hatinya bersih, ucapannya mesti baik, pikirannya juga baik, perbuatannya baik. Begitulah. Wa idza fasadat, tapi kalau rusak segumpal darah itu, maka rusak juga semuanya, amalnya juga rusak. Apa segumpal darah itu? Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, segumpal darah itu namanya hati. Inilah maka penting kita untuk bagaimana bersih-bersih hati. Ning ora gampang. Nek ngomong kan gampang, begitu ya. Ini perlu mujahadah. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, coba area mana yang harus kita bersih-bersih tentu. Yang pertama, kita sudah biasa melakukan mensucikan seluruh anggota tubuh dari semua najis dan hadas badan kita. Biasa sudah lakukan, itu kita bahas. Saat kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah tadi antara apa tadi? Apa? Kalau hati itu bersih, nur cahaya Allah itu akan gampang masuk. Kalau hatinya bersih itu petunjuk Allah akan gampang masuk. Tapi kalau kotor angel, kandanannya angel gitulah gitu ya. Apa yang harus kita bersihkan ya secara bertahap adalah mensucikan seluruh anggota tubuh dari semua najis dan hadas saat kita taqarrub kepada Allah, saat kita sholat. Tentu kita harus bersih dari badan kita, tempat kita dari apa? Najasah. Najasah najis, ya. Najis itu apa? Sesuatu yang dianggap tidak suci, benda maksudnya, baik itu benda padat, benda cair maupun benda gas.
yang dianggap tidak suci dan harus dihilangkan dan dibersihkan. Setahu kita ngulangi ada najis mukhafafah kan gitu ya, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan, hanya minum air cukup diperciki air yang mutlak, bukan air es degan gitu tuh, suci dan mensucikan begitu. Kemudian mutawasitoh. Kan mutasito itu adalah ya kotoran manusia, kotoran hewan. Walaupun sebagian ada yang berpendapat kotoran hewan yang dimakan itu tidak najis, tapi jumhur ulama najis. Risih mboten belek. Ya, najis mboten. Najis itu namanya najis mutawasito. Cara menghilangkannya dengan air mutlak begitu. Kemudian hilang apanya? Warnanya, baunya, termasuk apanya? Hilang bau, warna dan wis engkau ngicipi napa? Rasana nek wis tau ngicipi ya bagi rasane dilat to mbiyen ki ketoke mbelek iku lak koyo ngene gitu ya. Begitu ya boleh lah rasanya kan gitu. Kalau itu hilang maka sudah itu suci ya. Tetapi kalau jatek ya. Kadang gondo baunya sudah betul-betul yaitu ma'fu dimaafkan. Kan ada tetap warnanya tidak hilang. Itu ya itu dimaafkan. Ojo anggar kok ngono dibuang, apalagi orang tua membuat kotoran suci dihilangkan. Bahkan baunya masih anak gua terus ya ngentek-entek boleh itu namanya dimaafkan. Kemudian suci dari hadas. Hadas itu adalah hadas besar dan hadas kecil. Hadas itu adalah keadaan seseorang dianggap tidak suci karena sebab tertentu. Kalau sebabnya itu karena mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur, depan dan belakang, baik itu air kencing atau BAB, buang air besar atau buang angin, kan gitu, maka dianggap berhadas kecil. Kalau dia mau sholat maka harus berwudu, kan gitu namanya hadas. Kemudian hadas besar itu keadaan seseorang ketika dia itu dianggap tidak suci ya karena sebab tertentu, yaitu karena mengeluarkan air sperma mani baik sengaja maupun tidak sengaja, atau berkumpul dengan istrinya baik mengeluarkan sperma atau tidak, atau seorang wanita yang selesai haid atau selesai nifas, maka kalau dia mau ibadah maka harus namanya bersuci, yaitu mandi besar. Lagi itu sudah biasa dilakukan ya, termasuk bersih-bersih gitu. Iya, itu ya dalam rangka takarub kepada Allah. Kalau tidak memungkinkan karena badannya sakit atau tidak ada sarana air, maka boleh diganti dengan tayamum. Itu namanya mensucikan anggota tubuh dari najis dan hadas, dan ini sudah biasa dilakukan. Yang berikutnya, karena itu sudah biasa dilakukan, yang berikutnya adalah mensucikan seluruh anggota dari segala dosa dan kemaksiatan. Berhenti anggota badan kita dari maksiat. Ini mulai angel gitu. Mulutnya tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk ya, mencaci maki, menghina, ghibah gitu termasuk itu. Ini berarti bersih. Ini telinga kita tidak mendengarkan perkara-perkara yang membangkitkan untuk bermaksiat. Mata kita berhenti untuk melihat perkara-perkara yang menimbulkan hawa nafsu dan bermaksiat. Tangan kita tidak melakukan perkara maksiat, baik itu menyakiti orang lain dengan kain atau berbuat curang, mencuri dan sebagainya. Kaki kita juga tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Itu namanya membersihkan anggota tubuh dari dosa. Itu. Ya. Ini biasanya di bulan Ramadan kayak kenceng-kencenge gitu. Sehingga sering mengatakan ojo ngapusi iki kayak poso sesuk nek ora poso. Ya kadang-kadang semangat untuk meninggalkan maksiat ya, karena khawatir posone tidak ya. Bagus itu, lumayan walaupun pas bulan Ramadan tok. Ya gitu. Itu harus pertama itu, tidak hanya bulan Ramadan, itu harus berhenti. Ya. Ya. Kemudian itu walaupun hatinya isihan tuh, masih ada tuh, hatinya belum bersih.
Karena kayak bulan Ramadan, awas sesuk pas ora Ramadan. Nah, itu kan berarti hatinya udah bersih. Ning dhewe sudah bisa mencegah dirinya dari maksiat. Ning atine janjane isih abot. Mergane pas bulan Ramadan kan begitu. Nah, ini belum berhasil. Hanya berhasil meninggalkan maksiat secara fisik. Maka berikutnya mensucikan pikiran kita dari sesuatu yang merusak, negatif dan sia-sia. Atau sering kita mengatakan pikirannya ngeres, bersihkan dari pikiran yang ngeres. Sing ngerti ngeres sinten? Ya kita sendiri, luwih angel meneh gitu. Kalau yang nyata itu ada yang ngandani gitu. Ketika berbuat kasar gitu mbok aja kaya ngono, isih ditambahi kayak poso gitu ya. Masih ada yang ngandani kan gitu, mbok jangan suka mencaci maki, itu enggak baik. Masih ada. Tapi kalau pikiran yang tahu siapa? Walaupun gak ngaji kaya ngene, urung mesti pikirannya apik. Pikirannya melayang-layang. Ya, kadang-kadang bahaya juga. Apa meneh penceramane wahyu tenan. Kowe sing dibayangi ora sing didengarke didelak bukan tausiahnya. Wah, itu pikiran itu yang paling tahu adalah masing-masing. Ini lebih abot meneh. Membersihkan pikiran dari hal-hal yang kotor gitu. Kalau kita tahu yang lahir, maka ketika lahirnya jelek biasanya sok mengatakan pikiranmu itu sing ngeres, kan gitu tuh, ngeres. Gak ngerti sebabnya terbukti dengan ucapannya. Nek dekwe meneng gitu, orang ngerti nek pikirannya ngeres. Maka yang bersih-bersih siapa? Nafsi diri kita sendiri yang bersih. Hilangkan itu dari pikiran-pikiran negatif yang sia-sia. Suudzon itu termasuk itu. Suudzon, pikiran yang ngeres tadi, seperti tadi itu orang rajin sholat, rajin sholat kayak mesti kayak ben dianggap kan gitu, paling kayak ketemu kain nang masjid, itu ngeres kan gitu, itu tidak boleh itu karena keres ya. Jadi selalu jelek ucapannya ketika pikirannya jelek, tuh. Termasuk sebenarnya kita tidak boleh untuk berpikiran negatif terhadap diri kita sendiri. Itu kan namanya tidak pede kan gitu, harus positif terhadap dia, aku bisa gitu katanya, aku bisa. Nek pikirannya aku ora iso nek koyo ngono, ora iso tenan begitu. Nah, kemudian mensucikan jiwa ini yang lebih dalam lagi. Pikiran ini masih rendah. Yang lebih dalam adalah jiwa dari akhlak tercela. Dari apa? Kesombongan, keakuan, merasa lebih baik, dari iri, dendam, dengki, ria. Ini lebih dalam lagi. Tadi seperti ahli surga itu sudah tidak ada lagi. Nah, kalau itu sudah bersih, maka yang ada pasti hanya Allah. Wah, itu tingkatannya orang ngaruh. Pokoknya Allah semua. Bahkan kalau dia sampai prestasi, dia menjadi seorang yang alim, rajin sholatan, bukan karena usaha sendiri. Ini hanya karena Allah. Semuanya adalah karena Allah. Itu sudah tingkatannya, sudah itu betul-betul nanti biqalbin salim. Itulah kalbunya adalah sangat bersih sekali bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini area-area yang kita hendaknya bersihkan. Itu begitu sampai kepada membersihkan hati kita. Nah, bagaimana kita tazkiyun nafsi? Itu yang paling ini saya sampaikan Imam Ghazali ya tentang tasawuf ini ya. Langsung yang paling bawah itu. Pertama dengan takhalli. Takhalli itu mengosongkan hati kita dari niatan-niatan untuk maksiat. Wah, itu gampang. Enggak gampang. Enggak ada mengosongkan dari sifat-sifat yang buruk, kedengkian, kesombongan, hilangkan itu. Setelah itu adalah tahalli. Tahalli itu mengisi dengan apa? Yang baik-baik, niatan baik, ya. Untuk melakukan kebaikan, bersyukur, tawakal, itu yang lebih baik, mengisi hati itu dengan itu. Dan lebih banyak beramal soleh. Itu di bulan Ramadan itu begitu suhunya. Nah, kalau sudah sampai itu pasti akan sampai tingkat tajalli, menyaksikan Allah atau ma'rifat Allah. Yang ada pada diri kita itu adalah semuanya adalah karena Allah. Jadi hati harus dikosongkan, dibersihkan, dicuci. Sebab kalau hati bersih, hati kotor, itu diisi dengan kotor tetap akan kotor. Jadi, gelas itu ya, kalau kotor dikasih dengan air bening tetap
kotor begitu. Walaupun teorine nek diisi bening terus akhirnya bening. Insya Allah. Ning apa pisan? Terus ping pirang. Mulane suwi nek kaya ngene kuwi. Kuwi ae jangan sampai ada kotoran lagi. Wah, iso mboten? Itu. Selalu baik. Ya. Walaupun hurung tobat mau kan gitu saja bisa jadi loh. Tapi selalu baik, akhirnya akan menjadi sesuatu yang bersih. Tetapi kalau mau cepat harus bertobat dulu. Bertobat itulah membersihkan diri. Karena siapapun yang bertobat itu pasti bersih. Tidak ada kotoran sedikit pun. Walaupun dosanya sangat banyak. Karena Allah sendiri yang manggil kepada orang yang sangat dosa banyak itu jangan putus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang sudah luar biasa maksiatnya, mendalimi diri seninya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Syirik, kafir, apapun dosa kalau tobat pasti akan diampuni. Itu saja. Itulah cara bersih diri. Kalau sudah bertobat ya sudah diisi dengan kebaikan. Itulah maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa adbi sayyi'atal hasanata, ikuti perbuatan burukmu karena kadang-kadang tergelincir ke dalam keburukan. Al hasanah dengan kebaikan. Kalau salah langsung perbaiki. Kalau berbuat dosa langsung diganti dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, pasti akan terhapus dosa-dosa kamu itu. Itulah Nabi menyatakan semacam itu. Setelah mengosongkan gitu maka segera diisi dengan kebaikan. Maka akhirnya hati ini akan bersih. Kalau hati bersih akan sampai kepada tingkat namanya tajali, menyaksikan Allah. Menyaksikan itu Allah itu ya selalu Allah saja yang hadir di hadapan kita. Orang no pikiran lain. Enak mboten ya. Orang no iri, orang begitulah itu kalau Allah. Itulah namanya metode tazkiyatun nafsi, itu dengan bertobat, banyak beristighfar, itu yang pertama. Setelah itu kemudian banyak bersyukur dan banyak berbuat baik, insya Allah. Gitu. Baik, sekarang tandanya jiwa kotor. Ini tanda. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Tanda-tanda bahwa hati kita itu masih ada reget-regete. Walaupun kita itu mungkin sholatnya yois biasa apik, banyak bersedekah banyak, tetapi bisa jadi masih ada kotoran-kotoran. Satu, yang pertama adalah kesulitan melaksanakan fungsi ilmu, hikmah dan ma'rifah. Mengetahui ning abot lih ngamalke. Ya. Iya toh ngerti. Ya. Ngaji ping pirang-pirang ning ora lakoni, ora berubah-ubah. Itu harus introspeksi menurut Imam Ghazali, itu barangkali hati kita masih kotor itu. Ya. Malah pada akhirnya kemudian males ke majelis ilmu. Paling-paling yo kae sing disampaikan itu yo aku wis ngerti ning ora ngamalke tetepan. Bukan gitu ya. Ya begitu. Banyak pengetahuan yang kita ketahui itu tapi berat untuk mengamalkan. Banyak. Mungkin bisa jadi lebih banyak yang kita ketahui daripada yang kita amalkan. Gitulah itu beratnya itu semacam itu. Kemudian yang kedua, kesulitan beribadah. Maksudnya adalah berat di dalam beribadah. Jadi kalau mau sholat atau ya dengar adzan, waduh, wis adzan meneh, abot. Arep adzan subuh, waduh, adzan abot. Itu adalah tanda-tanda. Ya. Termasuk barangkali sing cepet-cepet begitu adzan cepet-cepet sholat, wis janjane abot wis. Wong ben cepet rampung njur ora ana beban gitu. Sehingga sholatnya cepet banget. Sik yo tak sholat cepet. Bar iki dolanan meneh. Kan gitu. Itu sebenarnya juga artinya tidak bisa menikmati ibadah. Enggak kerasan ibadah. Selesai salam kelipat lah itu termasuk tanda-tanda menurut Imam Al-Ghazali. Kita ngutip saja, ngutip itu ulama kan begitu, yang memang cara membersihkan begitu. Itu adalah tanda-tandanya. Jadi berat, nggak pernah merasakan nikmat berada, ora kerasan. Coba. Kemudian sibuk dengan hal-hal yang tidak bermakna, tidak ada artinya. Coba kalau kita muhasabah seharian itu, kira-kira antara perbuatan sing penting karo sing ora penting banyak yang mana? Apalagi zaman sekarang, HP gitu. Sisi gembol, delok kene scroll ra delok gembol meneh begitu. Ya.
Ya memang HP itu penting sekarang, penting. Ya, sekarang untuk kita itu penting betul itu. Karena sekarang itu di HP itu ya ada Quran, ada Al-Quran, ada buku, ada majalah, ada radio, ada TV. Kan gitu nggih. Ono duit berangkas yo nang HP. Mulane nek ora gawa, waduh iki gawat mesti digawa. Ning ono gedung bioskop barang. Wah, ini masalahnya itu. Banyak film-film warna-warna ya begitulah itu. Tinggal bagaimana tadi hati kita itu tadi yang paling penting. Mbok arep nggo HP tetap akan selamat selama hati kita bersih. Tapi kalau hati kotor itu ndelok gitu kayak wih ono gambar kan nih. Wah gitu. Besok kangen leh terus golek meneh. Begitulah ya. Itu jadi sibuk dengan hal-hal yang tidak bermakna. Padahal di antara orang yang beriman yang beruntung, qad aflal mu'minun, itu salah satunya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara lagha. Lagha itu tidak penting. Bukan maksiat ini. Ane maksiat jelas tadi. Lagha itu enggak penting, enggak berarti menghabiskan waktu. Itu dan banyak. Bahkan di puasa ini banyak orang yang lagha. Tujuannya ben kelimpi. Nek jenenge lagu itu mesti melalekan, ngobrol ngerumpi ki mbok berjam-jam kuat. Adzan maghrib enggak sih ora krungu. Wah, begitulah itu karena nglipe. Itu yang hal yang lagu. Nah, kalau kita masih banyak suka nyantai, senang, nikmat, berlama-lama dengan yang lagu, itu berarti masih ada kotoran di dalam jiwa. Walaupun ya salat, walaupun ya rajin gitu, tapi itu masih ada kotoran hati gitu. Kemudian lebih dalam lagi ada sesuatu yang dicintai lebih daripada Allah. Mungkin perkara yang penting, kerja itu kan penting. Ya, dagang itu penting, rame. Ketika rame kira-kira wah, kemudian adzan. Wah kok rame. Nah, itu termasuk gitu. Waktune ya isih paling suwe kan sing penting di dalam waktunya. Saking sibuk akhirnya terlalaikan kan gitu ya. Nah, ini termasuk begitu. Saya singkat. Kemudian perilaku berlebih-lebihan. Kalau yang berlebih-lebihan itu selalu pasti ada hawa nafsu, ada kotorannya. Makan berlebih-lebihan sehingga tabdzir. Ya, kadang-kadang ya gitu. Tuku panganan sing regane 10 ning di restoran sing dadi regane 100.000 ya. Nek sekali-kali ya nyoba ya ora apa-apa njajal ngono. Tapi kalau itu selalu begitu, itu tidak menjadi peka, hati kita nggak peka. Banyak orang-orang yang tidak bisa makan, kita menghambur-hamburkan. Itu termasuk menurut Imam Ghazali ada hati yang kotor, berlebih-lebihan dalam segala hal. Bahkan berlebihan dalam beragama pun juga nggak boleh, harus seimbang. Karena orang yang berlebih-lebihan dalam satu perkara pasti dia mengabaikan pada perkara yang lain. Itu mesti. Misalnya orang kok sibuk sholat, dzikir, maca Quran nang masjid, bendinane ngono wae. Kira-kira ada yang ditinggalkan apa? Nyambut gawe. Orang nyambut gawe, ya mangan sekondi, mungkin jaluk kan gitu. Dan pasti ada kewajiban yang ditinggalkan. Maka tawazun, seimbang saja. Mencintai orang juga jangan berlebih-lebihan. Kenapa Nabi Isa itu dijadikan Tuhan? Karena terlalu berlebih-lebihan. Begitulah. Membenci juga jangan terlebih-lebihan. Sekarang genting, sesuk nyanding kan gitu ya. Kadang-kadang berlebihan itu sok lucu. Wah mbiyen ku jon sengite ora apa, baca saiki dadi bojone. Wah mesti diwelehke. Iya diwelehke. Sama ketika orang mencintai terlalu itu begitu akrab bisa kemudian berpisah. Begitu biasa saja. Ya. Jadi cintailah saudaranya, jangan keterlaluan. Itu namanya tidak berlebihan. Kalau berlebihan mesti hawa nafsu itu. Kalau berlebihan semuanya adalah karena hawa nafsu. Itulah ya. Nah, syahwat itu, ini yang perlu kita itu, syahwat itu bertingkat-tingkat. Syahwat yang paling rendah dan itu semuanya adalah syahwat perut. Semua orang kan makan minum itu kebutuhan. Ini harus diselesaikan. Ya, kalau ini belum selesai, tidak selesai, sebenarnya syahwat yang lain tidak akan terjadi, tidak akan termasuk syahwat terhadap kemaluan itu. Kalau urusan perut itu belum selesai, tidak akan muncul syahwat kemaluan. Misalnya wong ngelih gitu, ono wong lewat ayu kira-kira plego mboten? Ora, wong ngelih sing dipikir mangan gitu. Bahkan kalau kancane kae lho wong ayu kae.
lupa kan gitu. Ini karena belum selesai. Tapi kalau diselesai, wah itu langsung undi kan gitu. Nah itu kalau belum selesai, ya. Maka ini, oleh karena itu dakwah itu urusannya harus diselesaikan dulu. Jangan wong ora duwe kon pengajian. Ya pokoknya pikirannya nggo pengajian iki kira-kira ono seneke apa ora ya. Wah gitu karena belum selesai urusannya. Maka bagi orang yang dakwah BCM misalnya, dakwahnya ya bilhal, orang yang belum selesai urutan perut kasih perut biar dia kemudian bisa beraktivitas yang lain gitu. Nah itu kemudian syahwat farji setelah itu kemaluan. Dan sesungguhnya kemaluan itu juga tidak akan muncul kalau tadi syahwat perut itu belum selesai. Makanya kalau orang lapar itu tadi, ya seorang suami misalnya ketika adzan maghrib itu yang ditunggu itu makanannya atau bojone? Makanannya. Padahal kan ayatnya ukhilla lakum lailtas siyami rafathu, dihalalkan bagi kamu kalau sudah maghrib itu bercampur dengan istrimu. Tapi kan enggak itu, ora mesti makan ya itulah ya. Maka puasa ini menyelesaikan segala sesuatu, sesungguhnya menyelesaikan sesuatu. Ketika Rasulullah perintah kepada para pemuda yang sudah bisa menikah, suruh menikah, kalau belum mampu supaya berpuasa, karena puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu betul, itu begitu itu. Tapi kalau puasa terus niat puasa, sayangnya puasa kebanyakan orang itu puasa hanya di pagi sampai maghrib, bar maghrib dendam apa-apa di nah itu kan belum berhasil tuh, karena selalu bisa itu selalu merasakan itu begitu ya. Itu syahwat farji di atasnya. Setelah syahwat farji itu pasti naik gitu, dan di bojo perlu kedudukan, harta yang banyak, pengakuan diakui, dihormati kan gitu. Nek orang kalau perutnya belum nggak peduli dihormati orang dihormati, tapi kalau sudah selesai berkeluarga makan setelah itu pasti dia butuh untuk diakui, harta yang banyak, jabatan, itu muncul penyakit syahwat seperti itu yang perlu dikendalikan itu ya. Kalau tidak dikendalikan itu nanti akan muncul riya, sombong, bermegah-megahan. Pasti kalau sudah punya duit nyong kan gitu ya. Aku sing berkuasa, gila kan selalu sombong, membanggakan diri dan bermegah-megahan, merasa paling hebat dan ingin dimuliakan. Penyakit loh, ingin dimuliakan itu. Ingin dimuliakan itu penyakit. Begitulah. Kalau itu sudah sampai, kira-kira ono saingannya mboten? Kalau ada saingan mulai dengki. Jebulane ono sing luweh. Wah, panas jek den. Maka kemudian muncul syahwat apa? Dengki, iri, kebencian, permusuhan. Piye ben kekuasaan tuh hanya aku saja yang menjabat. Kan gitu carane kan gitu. Ojo ngasih orang lain. Carane calon lain kudu ojo iso nyalon. Aturannya kudu dirubah. Hakimnya kudu dicekel. Wah, itu caranya misalnya kan itu syahwat apa? Kedudukan, kekuasaan. Ketika ada orang ingin tampil, tidak mau dia, sikat dia. Jangan sampai ada yang berkuasa lebih daripada itu, namanya penyakit. Selalu bertingkat semacam itu yang akan muncul. Inilah yang perlu dibersihkan, dikendalikan dengan membersihkan apa namanya? Hati kita. Nah, Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perkestadian nafsi itu ya kalau tidak hidayah mesti harus mujahadah. Mujahadah itu usaha diri kita. Kalau hidayah itu Gusti Allah. Gusti Allah itu ya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau Allah mengendaki itu kadang-kadang dulu orang maksiat kemudian tiba-tiba tobat karena mendapatkan hidayah. Itu banyak gitu. Itu karena Allah. Ya. Apa jadi nunggu hidayah ngono? Walau sesuk nek teko hidayah ya aku ki ya mesti tobat. Boleh senengke wae nek Gusti Allah memberi hidayah ya tobat. Lah kapan kalau enggak ada saya? Maka harus ada namanya mujahadah. Karena hidayah itu kadang-kadang Allah berikan kepada orang yang bermujahadah, berusaha maksudnya ya. Mujahadah itu sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menuju jalanku
Lanah dia naum pasti aku akan tunjukkan banyak jalan. Banyak jalan, tidak hanya satu jalan. Allah akan berikan petunjuk, hidayah dengan berbagai macam cara. Tapi harus ada mujahadah, usaha. Nah, mujahadah itu tergantung daripada penyakit yang ada di diri kita. Nek penyakitnya wis batek ya, wangel kan tuh suwi kecuali dapat hidayah, nunggu hidayah meneh kan gitu ya. Itulah maka perlu bagaimana kita berbisnis itu, kita harus tahu penyakit yang ada pada diri kita itu tingkatannya seperti apa, ya gitu. Ini saya lewatkan karena waktu sudah ada. Ini dasar tazkiyatun nafs, yaitu kita muhasabah. Kita itu seperti apa? Ya. Hati kita itu dalam Al-Qur'an ada 3 macam. Namanya qalbun mayyit. Hati yang mati. Mati itu ya sudah mati, angel. Fi qulubihim bukan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, ya, wa ala absarihim ghisawatun, dan juga gitu ya, Allah telah menutup hati, angel kalau sudah tertutup, ya. Kemudian qalbun marid. Qalbun marid itu yang ada penyakitnya. Kalau tadi sudah mati, wow, penyakitnya terlalu banyak sehingga mati. Kalau qalbun marid ini sakit. Fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit. Kalau ini masih bisa dibersihkan gitu. Ya qalbun mayit ya kemungkinan bisa dibersihkan ning suwi, jatek kan begitu. Dan harus dengan sungguh-sungguh, atau karena hidayah Allah langsung bertobat. Ya. Kemudian ada yang namanya qalbun salim. Qalbun salim itu qalbun yang bersih tadi. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya. Atau dalam istilah ayat yang lain ada qalbun, ada nafsun. Ada yang disebut dengan an-nafsul ammarah. Ketika hawa nafsu kita itu tidak bisa dikendalikan dan harus dituruti, itu namanya qalbun ammarah, al-qalbul ammarah. Sebagaimana firman Allah, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Itu Nabi Yusuf yang mengatakan, tentu aku tidak bisa membebaskan hawa nafsunya, karena hawa nafsu itu kalau dibebaskan selalu menyuruh, mendorong untuk berbuat buruk. Nggih. Hawa nafsu itu ditenengke mesti mendorong untuk berbuat buruk. Nah, hati yang amarah itu adalah seseorang yang sudah membiarkan hawa nafsunya bermaksiat. Dan dia nyaman dengan maksiat. Ndak wonten menikmati maksiat. Ada? Ya banyak. Nek nyelekit itu semakin loro, semakin marem kapok gitu marem batu loro apa. Itu sudah mati kalau begitu. Ndak ada empati sama sekali. Ada. Orang ngapusi. Wong akeh sing diapusi iki bangga. Wah, tak apusi, udah percaya karo aku. Iki wis mati, gitu tuh, bangga. Buat berita hoax, kemudian viral. Banyak yang percaya, bangga. Wah, sesuk tak gawe hoax meneh. Ah, ini sudah qalbun mayit. Lagi angel kaya ngene kandhanane iki angel gitu ya. Wonten sing ngoten niku. Qalbun mayit atau an-nafsul ammarah, seorang nyaman berbuat dosa, maksiat. Kemudian di tengahnya itu yang qalbun marid itu ada namanya an-nafsul lawwamah, yaitu hati yang selalu menyesal. Ya, menyesal. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah demi an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu menyesali diri. Menyesal. Kenapa menyesal? Tergelincir kepada dosa. Menyesal kan begitu? Menyesal karena selalu kesalahan, menyesal. Itu baik-baik mboten? Apik wong nyesel kok. Sing ora apik iki sing ora nyesel kae malah ketagihan lah itu. Kalau ini menyesal, ya. Jadi di dalam hati kita seperti tadi Allah katakan fa'almaha fujuraha wa taqwa. Dalam hati kita itu ada kecenderungan fujur, dosa, dan ada kecenderungan takwa. Bahkan terjadi pertarungan antara yang baik dan yang buruk. Gitu ya. Jujur apa ora ya?
nek jujur aku ra entuk ki. Ya gitu ya, ora entuk nek jujur ki. Ning nek ora jujur kok dosa. Alah sithik lah. Ajar ora jujur. Ini namanya tergelincir. Setelah tahu, aduh, jebulane wis ora jujur, entuke tok sithik, menyesal gitu misalnya, menyesal dan itu namanya jiwa lawamah. Dia bertarung dengan keburukan tapi kalah. Ya. Nah, kalau jiwa mulhamah itu bertarung dengan keburukan tetapi yang menang yang baik gitu. Jujur apa ora ya? Jujur berapa? Wah, jujur lah, jujur. Wah, itu ning isi abot. Saya mikir, wah ora apa-apa lah, jujur sing penting ora dosa. Walaupun itu begitu. Lah, itu kuat. Itu namanya mulhamah. Baik jiwa lawamah maupun mulhamah. Jiwa yang tergelincir, yang menang adalah kecenderungan dosa ataupun yang menang adalah kecenderungan baik, itu masih penyakit. Itu masih penyakit. Sebab masih ada pertarungan. Ada pertarungan ya kadang-kadang bisa tergelincir ke maksiat terus ya. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Itu pasti tetap ada penyakitnya. Itu tetap sakit. Maka hendaknya sampai kepada namanya jiwa mutmainnah. Itu yang qalbun salim. Kalau yang mutmainnah itu sudah jiwanya bersih tadi. Sudah tidak ada lagi kecenderungan untuk maksiat. Bahkan digoda pun nggak mempan. Nah, sing isih tadi bertarung itu, yuk nonton yuk. Wah, ora gitu dosa tak gratisi. Wah, habis itu menah putusane. Oh, gratis ya. Ayo berangkat lah gitu. Tapi kalau sudah namanya mutmainnah, sholat digratisi, wes pokoknya boncengnya tak gratisi, kok tambah jajan. Ndak ngaruh. Itu namanya jiwa mutmainnah. Itu yang besok akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, sudah tenang ini, nggak ada godaan lagi, nggak ada pertarungan antara yang buruk dan yang jelek, selalu sudah tenang dalam zikrullah, dalam kebaikan kepada Allah gitu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu jiwa yang tenang itu kepada Tuhanmu dengan radiyah mardiyah, dengan ridho dan ridhoi, bahagia, disambut dengan gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Maka perlu kita bersih-bersih dari mana? Kita posisi hati itu kita di mana? Pada apa? Nafsu amarah? Na'udzubillah. Insya Allah tidak. Tapi kebanyakan kita itu masih berada di mana nih? Lawamah dan mulhamah, penyakit. Maka perlu adalah bersih-bersih itu. Pasti masih ada kecenderungan semacam itu, ya. Nah, mudah-mudahan melalui ibadah puasa Ramadan ini kan begitu. Maka melaksananya totalitas. Tidak hanya puasa lahiriah. Maka Imam Ghazali lagi kan yang menyatakan tingkatan orang puasa itu ada 3. Ada puasa awam. Orang umum itu puasanya mung menahan makan dan minum serta syahwat. Ning isih kadang-kadang maksiat. Nah, itu namanya puasa orang awam. Puasa orang pertengahan dah puasanya ini yang masih sakit itu, ya, gitu. Ya. Apa? Ya, dia sudah bisa meninggalkan maksiat walaupun atine isih abot. Abot toh, tapi wong mergane wulan poso, njur ditahan tenan. Itulah puasanya orang khawas khusus bisa meninggalkan makan dan minum dan bisa meninggalkan badannya itu dari maksiat. Tapi bisa jadi pikiran nih, atine isih dendam, engko nek bar maghrib gitu, sesuk bar nek wis bodo. Lah itu belum. Maka ada puasa khawas kata, yaitu puasanya orang yang spesial khusus. Itu sudah puasa hati. Hatinya sudah tidak ada niatan untuk bermaksiat. Lah ini namanya puasa itu. Kalau sudah sampai itu, ndak ada nunggu sesuk awas bar bodo ora.
Maka orang yang berhasil puasanya pasti akan menjadi semakin bertakwa. Ibadahnya tetap konstan biasa, amal solehnya juga demikian. Orang kembali rusak. Nah, mudah-mudahan puasa itu dalam rangka untuk membersihkan badan kita, ya, dan juga jiwa kita agar kita kembali menjadi fitrah memang begitu. Sekalipun ada yang mengatakan fitri itu kembali mangan, pikirannya kok mangan tok kan gitu. Ya bener mangan, ya ono butuh fitrah itu suci. Ada suci banyak hadis kan gitu, suci bersih hatinya, karena hati yang bersih itulah yang orang bertakwa, itulah orang yang bersih. Tadi kan ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Jadi yang bersih, yang membersihkan hati itu yang bertakwa. Yang mengotor hati itu orang yang berdosa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Itu firman Allah. Janganlah kamu merasa suci. Ini penting juga gitu, ini penting. Bahasan kita bersih-bersih njur adigung jangan bisa iki wis resik tenan iki saiki atiku nggih kan gitu. Enggak boleh. Begitu. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa bersih. Ya. Huwa a'lamu bimanittaqo. Karena dialah Allah tahu siapa yang paling bersih, tapi bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang bersih hatinya. Orang yang bersih hatinya itu pasti akan semakin dekat dengan Allah, ibadahnya juga semakin semangat dan menikmati dan dekat dengan sesama manusia. Akhlaknya, ucapannya, perbuatannya juga semakin baik. Mudah-mudahan puasa air Ramadan ini menjadi madrasah bagi kita untuk menjadikan jiwa-jiwa kita menjadi bersih dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi syaratnya harus mujahadah, tenanan lih nindakake poso, ora mung poso nahan ngelih lan mangan, tapi sampai kepada pembersihan jiwa. Wallahu alam bisawab. Mekaten dini apa yang dapat kita sampaikan sebagai tazkirah buat kita saja. Dan segala kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.